Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, yang kami hormati pimpinan Sinjai Bersatu FM, Fuji TV, dan Sinjai TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmatnya lah sehingga kita dapat bertemu kembali pada proses pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku peserta didik di rumah, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Duh, kayaknya masih kurang ini yang menjawab. Sekali lagi saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku di rumah? Duh, sepertinya masih ada di antara beberapa kecamatan yang belum bangun ini. Sekali lagi saya tanya, untuk Kecamatan Pulau 9, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku di rumah? Alhamdulillah sudah bangun semua. Nah, hari ini anak-anakku di rumah, kita alhamdulillah kedatangan orang tua kita, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Lutfi Yasin MM, yang akan memberikan arahannya kepada Bapak, Ibu Guru, orang tua wali di rumah, dan anak-anak peserta didik di rumah. Kepada Bapak kami silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Sinjai, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, yang saya hormati Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, orang tua siswa yang sempat menyaksikan kegiatan ini. Demikian juga anak-anak kami yang saya cintai di 9 kecamatan Kabupaten Sinjai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mengikuti suatu kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tentu harapan kita semua, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan supaya kita bisa beraktivitas tentunya sebagaimana yang kita harapkan bersama. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, yang menjadi panutan bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini tentunya insya Allah kita akan menyaksikan dan mengikuti semua kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tentu harapan kita semua, mudah-mudahan anak-anakku dapat menyimak secara saksama, dan tentu kita harapkan semua supaya pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini mudah-mudahan ada orang tua siswa yang bisa mendampingi anak kita. Kalau misalnya orang tua siswa karena dengan kesibukan, mudah-mudahan bisa didampingi oleh saudara-saudara atau kakak-kakak anakku sekalian. Dan saya sangat mengharapkan kepada seluruh anak-anakku semua supaya bersemangat mengikuti kegiatan ini. Dan apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru harus dicermat baik-baik, harus dipelajari secara saksama supaya apa yang menjadi program Bapak dan Ibu Guru kita bisa bermakna dan bisa kita terima semua. Karena sampai sekarang ini COVID-19 kita belum tahu kapan berakhirnya. Olehnya itu pembelajaran jarak jauh ini sesuatu cara yang sangat bermanfaat bagi kita semua supaya penularan
COVID-19 tidak terjadi kepada kita. Olehnya itu, saya juga menghimbau kepada seluruh anakku semua di rumah, supaya tetap kita menjaga protokoler kesehatan, rajin mencuci tangan, pakai masker, dan kalau kebetulan berada di luar, kita harus menjaga jarak antara satu teman dengan teman yang lainnya. Sekali lagi, saya menghimbau dan sangat mengharapkan kepada teman-teman, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, supaya menyampaikan kepada teman-teman guru, dikala ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita secara live, dan tentu sebagai orang tua siswa mengharapkan supaya tetap bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman guru kelas. Karena apa? Tidak ada artinya bagi Bapak dan Ibu guru memberikan tugas secara live, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh teman-teman guru kelas, itu berarti tidak akan berkelanjutan. Bapak, ibu-ibu guru, demikian juga dengan anakku semua, tetaplah termotivasi untuk belajar, dan untuk Bapak dan Ibu guru tetap termotivasi untuk membimbing anak-anaknya supaya apa yang kita harapkan tentunya dapat bermanfaat. Barangkali demikian yang sempat saya sampaikan, dan sekali lagi kepada teman-teman yang berikan tanggung jawab sebagai guru yang selalu menyiarkan secara live, kita harus bekerja secara profesional supaya apa yang disampaikan dapat diterima oleh anak-anak kita dengan baik. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Maca SD sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaan Bapak untuk hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Korwil, Dr. Andes Muhammad Lutfi Yasim MM, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, peserta didik Maca yang ada di rumah, bagaimana tadi arahan dari Bapak Korwil kita? Ya, mudah-mudahan anak-anakku, peserta didik Maca yang ada di rumah, ada pembelajaran yang bisa didapatkan dari arahan dari Bapak Korwil kita. Nah, hari ini selain Bapak Korwil kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu teman-teman dari anak-anakku peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai. Supaya tidak terlalu lama kita menunggu beliau, langsung saja kita panggil ya. Oke. Slow motion. Ayo keluar. Sini sebentar. Kenalkan nama tadi. Kenalkan nama tadi asal sekolah Sa. Beri salam dulu. Assalamualaikum. Nanti. Naik lagi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz. Saya murid dari SD 232 Koro, Kecamatan Telur Limpoy. Saat ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Mulk ayat 1 sampai berikutnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح صدق الله العظيم. Senandung Al-Quran yang disampaikan oleh Nah Hafiz. Beliau adalah siswa kelas 6 SD 232 Koro, Kecamatan Telu Limpoe. Ya, mudah-mudahan Nah Hafiz ini bisa menjadi contoh bagi anak-anakku peserta didik di rumah, bagaimana supaya untuk menjadi siswa berprestasi bukan hanya bahwa harus pintar dalam segi pengetahuan saja, tapi salah satunya adalah dalam keagamaan. Misalnya seperti Nah Hafiz tadi, pandai sekali melantunkan ayat suci Al-Quran. Ya, peserta didik di rumah, anak-anak Macakusa Kabupaten Sinjai, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan atau menyaksikan ibu guru cantik kita. Ya, beliau adalah salah satu guru di Kabupaten Sinjai yang berasal dari SD 41 sama Endre yang akan memberikan pelajaran pada live event pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Ibu Ima akan memberikan materi kelas 5, ya, tema 1, subtema 1, pembelajaran 6, ya. Jadi saya ulangi, Ibu Ima akan menyampaikan tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 untuk kelas 5. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maca yang ada di Kabupaten Sinjai, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Yang ada di Sinjai Selatan, halo Sinjai Selatan. Yang ada di Sinjai Utara, hai Sinjai Utara. Yang ada di Sinjai Tengah, Sinjai Borong, Sinjai Timur, Telu Limpoe, Bulu Podo, dan Pulau Sembilan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Ibu guru berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
Nah, anak-anakku, kali ini Ibu Guru akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk belajar bersama melalui program live event pembelajaran jarak jauh tingkat SD Kabupaten Sinjai. Dan yang mendapat giliran kali ini adalah anak-anakku yang duduk di bangku kelas 5 SD. Oh ya, anak-anakku, Ibu Guru perlu memperkenalkan diri ya. Nah, nama Ibu Guru Irmawati Hamid SPD. Biasanya dipanggil Ibu Ima. Saya mengajar di SD Negeri 41 Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Nah, anak-anakku maca, biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Ya, betul sekali. Kita wajib berdoa sebelum belajar. Anak-anakku, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, anak-anakku, ada yang tahu mengapa kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan? Ada yang bisa jawab? Ya, iya, agar kegiatan yang kita lakukan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan tepuk PPK? Oke, sekarang kita tepuk PPK bersama-sama ya. Ibu guru yang pimpin. Oke? Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke, kita ulang sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Nah, satu lagi anak-anak maca, yaitu salam PPK. Ingatkah kalian dengan salam PPK? Ya, kalau begitu kita bersama-sama ya. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Oke. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, kita lanjut. Nah, baiklah anak-anakku maca, sebelum kita mulai pembelajaran, kita rileks dulu ya. Kita bergoyang-goyang dulu supaya tidak terlalu tegang menerima materi. Bisa? Siap? Oke, selamat menyaksikan video berikut.
Siap-siap aku bisa. Yeay! Nah, anak-anakku, bagaimana? Apakah sudah rileks? Ya, Ibu guru berharap santai ya, santai dalam pembelajaran, namun tetap serius. Anak-anakku maca, sekarang persiapkan buku catatan dan buku tugasnya, pulpen dan perlengkapan lainnya, karena pembelajaran akan segera dimulai. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, kita lanjut. Nah, pembelajaran hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 6. Jadi, anak-anakku maca, hari ini kalian masih belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anakku, Ibu Guru ingin bertanya, siapa kira-kira yang masih ingat? Ada berapa jenis alat gerak hewan dan manusia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Ada 2. Apakah itu? Apa? Iya. Jadi, alat gerak pada hewan dan manusia ada 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, anak-anakku, yang manakah yang disebut alat gerak pasif? Ya. Kalau alat gerak aktif? Iya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anakku yang menjawab dengan benar. Jadi, yang merupakan alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Sedangkan yang merupakan alat gerak pasif adalah tulang. Oke? Nah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menyusun cerita dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, peserta didik dapat menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membandingkan, peserta didik dapat menuliskan perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang keempat, dengan berkreasi, peserta didik dapat mempresentasikan perbandingan hewan vertebrata
dan avertebrata dengan membuat model sederhana dengan percaya diri. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, anak-anakku, sekarang yang punya buku silahkan buka bukunya. Yang ingin menyaksikan lewat layar laptopnya atau lewat layar HP-nya, ya silahkan. Nah, anak-anakku, coba amati gambar yang ada pada layar laptop atau layar HP-nya. Atau bisa dilihat lewat bukunya juga ya. Ya. Kira-kira gambar-gambar apa saja yang ada? Apa? Sip. Ada kelinci. Apalagi, nak? Oke, ada kandang kelinci. Terus? Apalagi, nak? Iya, benar sekali. Ada 2 orang yang sedang membersihkan kandang. Kedua orang itu adalah Edo dan Pak Rudi. Anak-anakku maca, setelah kalian mengamati gambar, tugasnya kalian adalah membuat cerita tertulis minimal 3 paragraf berdasarkan gambar tersebut. Namun, sebelum kalian membuat cerita, tentukanlah terlebih dahulu ide pokok dari masing-masing paragraf. Lalu, kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, untuk lebih jelasnya, kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan ide pokok? Coba perhatikan di layar laptop atau layar HP-nya masing-masing. Nah, anak-anakku maca, Ibu Guru akan memberikan 1 contoh paragraf membuat cerita tertulis sesuai dengan langkah-langkah di atas. Apa-apa sajakah langkah-langkahnya? Nah, yang pertama adalah menentukan ide pokok. Yang kedua, membuat kalimat yang berisi ide pokok. Yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang keempat, menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah cerita dengan menggunakan langkah-langkah mengembangkan ide pokok, ya. Nah, yang pertama, menentukan ide pokok. Nah, apa ide pokok yang Ibu Guru ambil dalam hal ini? Berdasarkan gambar, yaitu membersihkan kandang kelinci. Itu yang pertama ya, menentukan ide pokok. Yang kedua, membuat kalimat yang berisi ide pokok. Nah, bagaimana kalimat yang berisi ide pokok tersebut? Coba lihat yang kolom yang berwarna kuning, anak-anakku maca. Nah, kalimatnya adalah pada suatu sore Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama.
di situ dalam kalimat tersebut terdapat ide pokoknya. Nah, yang berwarna merah anak-anakku, yang tulisannya berwarna merah itu adalah ide pokoknya. Oke? Yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Nah, pengembangan kalimat ini biasa juga disebut dengan kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas. Apa-apa saja kalimat yang Ibu Guru tampilkan di sini? Yaitu 1. Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Yang kedua, setelah menggunakan sarung tangan, Edo membantu Pak Rudi. Yang ketiga, Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Yang keempat, kandang kelinci harus dibersihkan agar kesehatan kelinci tetap terjaga. Jadi, Ibu Guru masukkan di sini ada 4 kalimat penjelas. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Nah, di sini kalimat yang berisi ide pokok dan kalimat penjelas atau pengembangan kalimat disatukan menjadi satu paragraf. Sehingga muncullah seperti yang Ibu Guru buat pada kolom yang berwarna hijau. Ya. Nah, Ibu Guru bacakan ya. Pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Kandang kelinci harus dibersihkan agar kesehatannya tetap terjaga. Nah, itulah tadi pengembangan antara kalimat yang berisi ide pokok dan kalimat penjelas sehingga menjadi satu paragraf yang padu. Bagaimana anak-anakku? Sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, Ibu Guru beri tugas ya, tapi tugasnya diselesaikan setelah pembelajaran ini ya, jangan dikerja sekarang ya. Nah, tugas 1. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Namun, sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Nah, ide pokoknya ditulis dalam tabel seperti ini ya. Ditulis dalam tabel seperti ini. Ya. Terus setelah selesai ide pokoknya, maka kembangkanlah ide pokok tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu Guru jelaskan tadi. Bagaimana anak-anakku? Sudah mengerti? Oke, kita lanjut. Masih semangat? Ya, mana semangatnya? Ya, Ibu Guru kasih yang baru ya. Nah, jika Ibu Guru mengatakan
Mana semangatnya? Inilah anak macan. Oke, bisa? Oke, Ibu Guru ulang. Mana semangatnya? Inilah anak macan. Ingat tangannya diginiin ya. Iya. Kita ulang. Mana semangatnya? Inilah anak macan. Oke? Sudah bisa? Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikut. Ayo membaca. Nah, anak-anakku, di sini ada bacaan tentang gerak kupu-kupu. Judulnya adalah gerak kupu-kupu. Nah, coba anak-anakku perhatikan di layar laptopnya. Nah, anak-anakku, ada yang bisa jawab? Ada berapakah paragraf dalam bacaan tersebut? Ya? Ada? Iya, ada 4. Nah, siapakah yang bisa menyebutkan ciri-cirinya bahwa itu adalah 1 paragraf? Ya? Iya. Jadi, ciri-ciri bahwa itu adalah 1 paragraf. Nah, di awal kalimatnya sedikit condong masuk ke dalamnya. Lihat, di awal kalimat agak condong masuk ke dalam. Ya, mengerti? Coba hitung berapa kalimat yang agak masuk condong ke dalam barisnya. Ada 4. Iya, ada 4 ya. Oke. Sekarang kita, Ibu Guru, bacakan paragraf 1. Kita coba-coba menentukan ide pokok dari paragraf 1. Dengar Ibu Guru ya. Oke. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang yang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, anak-anakku, siapa yang bisa menentukan yang manakah yang merupakan ide pokok dari paragraf tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Nah, di layar ada tulisan yang berwarna merah. Nah, itulah ide pokok dari paragraf 1. Ya, sudah mengerti? Nah, sekarang Ibu Guru bertanya. Di manakah letak ide pokok atau gagasan pokok pada paragraf tersebut? Ada yang bisa jawab? Di awalkah? Di akhir? Atau gabungan antara awal dan akhir? Ya, benar sekali. Ide pokoknya berada di awal paragraf. Nah, anak-anakku, disebut paragraf apakah
jika ide pokoknya berada di awal paragraf? Iya, tepat sekali. Disebut paragraf deduktif. Nah, anak-anakku, jika ide pokok atau gagasan pokok berada di awal paragraf, maka disebut dengan paragraf deduktif. Ingat ya, di awal berarti dia disebut sebagai paragraf deduktif. Itu di awal. Nah, jika ide pokok atau gagasan pokoknya berada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Ya, paragraf induktif jika gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Dan jika ide pokoknya berada di antara awal dan akhir paragraf, maka disebut paragraf campuran. Ibu guru ulang kembali, ya. Jika ide pokok atau gagasan pokok berada di awal paragraf, berarti disebut paragraf deduktif. Ingat ya, deduktif. Jika ide pokok atau gagasan pokoknya berada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Ya, paragraf induktif. Dan jika ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf, maka disebut paragraf campuran. Oke? Anak-anakku baca, sudah mengerti? Kita lanjut ke pembelajaran berikut. Nah, ada tugas lagi anak-anakku. Ada tugas lagi. Tugas 2. Tugas 2. Nah, tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan di atas. Bacaan yang mana anak-anakku? Yang tadi yang berjudul gerak kupu-kupu. Ya, gerak kupu-kupu. Ya, sudah mengerti kah? Sudah mengerti tentang menentukan ide pokok dari bacaan? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi, tugasnya sudah ada 2. Tapi jangan dikerja sekarang ya anak-anakku baca. Sebentar setelah pembelajaran selesai. Oke. Sip. Lanjut. Nah, ayo mengamati. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Siapa yang tahu? Ini gambar apa, anakku? Ya? Apa? Betul. Ini adalah gambar kelelawar. Kalau yang satunya lagi? Kalau yang satunya lagi? Ya? Itu adalah gambar lalat. Siapa yang sering melihat kelelawar dan lalat? Iya. Tahukah kamu apa perbedaan dari kedua hewan tersebut? Antara kelelawar dan lalat? Nah, perbedaan dari kedua hewan tersebut adalah kelelawar merupakan hewan vertebrata. Ada yang tahu apa itu hewan vertebrata? Ya? Hewan yang bagaimana anak-anakku? Hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan lalat
termasuk dalam golongan hewan avertebrata atau biasa juga disebut dengan invertebrata. Apa yang dimaksud dengan hewan avertebrata? Ya, kebalikannya tadi anak-anakku. Ya, tadi vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, coba perhatikan gambar lagi anak-anakku di layarnya. Ini adalah rangka kelelawar. Ya, ini adalah rangka kelelawar ya. Yang di tengah-tengah itu disebut dengan tulang belakang. Yang di tengah disebut tulang belakang ya. Sedangkan pada lalat tidak mempunyai tulang belakang. Lalat tidak mempunyai rangka seperti kelelawar. Nah, bagian tubuh kelelawar ini terdiri dari kepala, leher, badan, dan kaki. Sedangkan avertebrata memiliki susunan tubuh yang sederhana. Selain itu, alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Kelelawar ini alat pencernaannya memanjang dari mulut sampai ke alat pembuangannya. Sedangkan lalat memiliki alat pencernaan yang sangat sederhana. Nah, sudah berapa perbedaannya anak-anakku? Ya, tadi disebut perbedaan yang pertama yaitu kelelawar merupakan hewan vertebrata, sedangkan lalat adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, yang kedua, hewan vertebrata atau kelelawar bagian tubuhnya mulai dari kepala, leher, badan, dan kaki. Sedangkan lalat atau avertebrata memiliki susunan tubuh yang sederhana. Yang ketiga, alat pencernaan pada hewan vertebrata atau kelelawar memanjang dari mulut sampai ke alat pembuangannya. Sedangkan alat pencernaan yang dimiliki oleh lalat sangat sederhana. Sudah 3 ya anak-anakku perbedaannya hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, perhatikan gambar di layar laptopnya. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang dan hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, apa-apa saja contoh pada hewan vertebrata? Nah, ada singa. Lihat singa. Ada singa. Ayam. Ular. Apalagi anak-anakku selain ketiga gambar tersebut yang memiliki tulang belakang? Ada kambing. Apalagi? Kucing. Apalagi anakku? Buaya. Kelinci. Apalagi? Ikan juga termasuk hewan vertebrata. Nah, sekarang apa-apa saja contoh hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Yaitu ada cacing.
cacing. Selain itu apa lagi, Nak? Ada cumi-cumi juga. Terus? Siput. Kalau kupu-kupu? Vertebrata atau vertebrata? Ya. Vertebrata. Nah, coba bandingkan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Coba bandingkan kira-kira apa perbedaan yang keempat antara hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, hewan vertebrata ukurannya lebih besar daripada hewan avertebrata. Sedangkan hewan avertebrata berukuran lebih kecil. Oke? Oke, kita lanjut. Ada tugas lagi. Tugas ketiga. Apa tugasnya di tugas ketiga? Ya. Tugasnya di tugas ketiga adalah lengkapi tabel berikut. Tuliskan perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Mudah-mudahan anak-anakku maca bisa mengingat apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru Ima. Iya. Ya, bisa di-screenshot anak-anakku untuk tugas 3-nya? Bisa di-screenshot? Silahkan screenshot. Sudah? Kita lanjut? Oke, kita lanjut. Ayo berkreasi. Nah, pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, sekarang presentasikan hasil perbandinganmu di depan orang tua atau keluargamu. Hasil presentasimu dibuat dalam bentuk video, lalu kirim ke guru kelas masing-masing. Agar lebih menarik dan mudah dalam memahami, gunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan. Namun, sebelumnya, buatlah model sederhananya sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari kartun, kardus, plastik, maupun kawat. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada dua contoh. Ada model sederhana hewan vertebrata. Berasal dari kardusnya atau bisa dari karton. Ini ya, model sederhana hewan vertebrata. Gambarnya adalah gambar kelinci. Nah, yang di sampingnya lagi ada hewan avertebrata. Sampingnya lagi ada hewan avertebrata. Nah, hewan avertebratanya itu gambar apa, anak-anakku? Ya, gambar apa, Nak? Gambar siput. Nah, anak-anakku, untuk tugas videonya, silakan berkreasi sendiri, pilih hewan selain kelinci atau siput. Yang lainnya, anak-anakku jangan sesuai dengan contoh. Oke? Jadi, ada 4 tugasnya. Oke? Mengerti anak-anakku? Sekarang lanjut. Nah, di layarnya sudah muncul kumpulan tugasnya. Sudah dilihat anak-anakku? Silakan di screenshot. Tugasnya ada 4 tugas yang akan dikerjakan setelah pembelajaran ini ya. Setelah pembelajaran ini.
jangan sekarang karena masih live, karena masih menerima materi. Ya, sudah di screenshot anak-anakku? Oke, jadi ada 4 tugas. Yang tugas pertama adalah menulis cerita. Ibu guru ulang ya. Tugas pertamanya menulis cerita. Kemudian ditentukan dulu deh pokoknya, lalu dikembangkan dalam bentuk cerita. Yang kedua, menentukan ide pokok dari bacaan. Lihat Cina aku? Kita lihat Cina. Oke. Tugas ketiga. Tugas ketiganya membandingkan atau menulis perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Oke? Dan tugas keempatnya membuat video presentasi dalam membuat model sederhana hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Bagaimana anak-anakku? Baiklah, anak-anakku Maca. Bagaimana? Masih semangat? Ya, mana semangatnya? Inilah anak Maca. Kita ulang ya. Mana semangatnya? Inilah anak Maca. Oke, sekarang anak-anak Maca semuanya berdiri dulu ya. Kita regangkan otot-otot kita sambil bertepuk-tepuk. Nah, saya putarkan musiknya ya. Dengan kedua. Melompat dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, mulut kita terbuka, hati jadi bahagia. Kita ulang. Dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, tertawa, mulut kita terbuka, hati jadi bahagia. Nah, selanjutnya kita saksikan video berikut. Selanjutnya kita dengarkan dulu pesan pemerintah tentang kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak jauhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tangan dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan penuh jangan dekat dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah, yo oh
agar sama selalu itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Oke. Anak-anak remaja dimanapun berada, saat ini negara kita sedang diliputi kesedihan karena sedang dilanda bencana, yaitu adanya virus COVID-19 yang membuat kita semua harus bekerja dari rumah dan harus belajar dari rumah. Namun, itu semua bukanlah penghalang bagi kita untuk terus belajar. Kita harus tetap semangat dan terus berdoa. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita pun bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Anak-anakku tetap harus belajar ya, harus tetap belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, anak-anak remaja, di akhir pembelajaran ini, Ibu Guru mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selama proses pembelajaran. Ibu Guru tutup pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak jauhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Nah, anak-anak bacaku yang ada di rumah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik bukan? Ibu gurunya cantik bukan? Ya, pastilah semua sepakat dengan saya bahwa ibu guru hari ini sangat cantik. Ya, anak-anakku, peserta didik maca yang ada di rumah, tibalah saatnya di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu Guru mau menyampaikan dulu bahwa besok live event pembelajaran jarak jauh ini masih akan kita terus laksanakan. Ya, besok anak-anakku peserta didik di rumah yang kena giliran adalah siswa kelas 4. Jadi siswa kelas 4 harus siap pagi-pagi, harus standby di depan layar monitor HP-nya atau layar laptopnya. Nah, anak-anakku peserta didik maca yang ada di rumah, besok insya Allah kita akan bertemu dengan Ibu Asmi
SPD. Beliau adalah guru dari SD 103 Bontopare. Nah, anak-anakku peserta didik Maca yang ada di rumah, melalui kegiatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Maca SD yang ada di sekarang bersama kita di studio. Kemudian terima kasih kepada Fuji TV, Sinjai TV, Radio Suara Bersatu. Nah, dan terkhusus kepada pemerintah Kabupaten Sinjai, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Demikian kami undur diri, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.